Sekali lagi beri tepuk tangannya untuk Audi Marisa. Dan langsung saja kita sambut Arifin Putra. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Arifin Putra. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Erika Karlina Jamia. Yang bawah ya. Kamu tahu gak sih, kamu tuh istri terbaik untuk aku. Dan kamu ibu terbaik untuk Mila. Ibu CEO. Kita diberikan sekali ya Pak, punya anak seperti Rizka. Tapi yang Papa khawatirkan itu suami kamu. Besok aku berhenti di Jogja ya. Dadakan banget Mas. Biasalah ini kliennya ribet, minta aku ya survei langsung ke sana. Tadi waktu keluarin baju kotoran Bapak, saya nemu ini Bu. Mr. Trump. Maksudnya ibu tuh tipe Bapak selingkuh. Belakangan ini kan kita sibuk masing-masing. Aku ngerasa kamu agak menghindar dari aku aja. Apa aku udah gak semenarik dulu ya? Di balik seorang wanita yang sukses, ada pasangan
yang harus bisa mengimbang. Jadi menurut kamu aku nggak mampu ngurusin bisnis aku sendiri, nggak mampu ngurusin istri dan anak aku sendiri. Perempuan kalau udah terlalu sibuk sama karir, lupa deh sama yang lain. Itu kalau udah, buat siapa itu? Ngebayangin Mas Adi itu ngehianatin gue. Sekarang gue cuma perlu selidiki sendiri. Untuk preskon kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Manoj. Sore, apa kabar? Alhamdulillah baik, tentunya teman-teman di sini juga semuanya sehat, sudah menunggu karya terbaru dari Pak Manoj dan juga MD Entertainment. Mungkin sebelumnya bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir dari tadi siang sudah pada. Selamat sore semuanya, terima kasih teman-teman para media semua, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita launching trailer Istri Paruh Waktu, soundtracknya nanti ada lagi deh, ya nggak berhenti di sini. Nah, kami siap tayang 28 April di MDTV dan 27 April di Netflix. Strategi dari MD ini harus sesuatu yang fresh. Kita menaikkan mutu series kita dan Anda semua bisa lihat dengan production value dan cara pembuatannya bagi saya sangat bagus, dan mudah-mudahan series ini bisa diterima dengan baik. Dan sebelumnya saya juga ingin ucapkan selamat dan sukses kepada all cast over here. Thank you, sukses semuanya. Bisa lihat lengkap cast kita, sangat multiplot ceritanya. Saya bisa jamin waktu kita nonton nggak akan ketebak ceritanya. Screenplaynya sangat menarik, karakternya sangat real. Apa yang saya selalu bilang, yang penting adalah casting kan harus sesuai dengan karakter dulu, baru kita cari perannya siapa yang tepat. Di Istri Paruh Waktu ini all cast, all of you are great. Thank you, sukses, and paket lengkap Istri Paruh Waktu ini. Ya itu aja dari saya. Thank you. VIP ini udah punya, ada di short movie di YouTube. Saya tertarik dan mau buat layar lebar, mau buat tadinya 8 episode series, ada beberapa option, dan keputusannya kayaknya cerita ini tepat mau diserieskan di MD ini, MDTV ini. Kami jalankan dengan apa ya, semaksimal mungkin dapat IP yang besar dan mudah-mudahan bisa diterima. Apa artinya Istri Paruh Waktu, komplikasi keluarga yang bisa terjadi di kehidupan kita. Kita kalau lihat saudara kita atau lihat adik, kakak, apapun lah, pokoknya siapapun yang kita kenal, ini cerita tuh kayak cerita yang bisa terjadi di sebelah kita. Nggak asing sama sekali, sangat realita. Sangat realita ini kalau terjadi tuh sangat real ya, very believable. Nah, kalau udah cerita begitu bagi saya selalu menarik. Jadi saya pikir ini pantas nih kita serieskan, dan saya pribadi sangat excited. Itu aja, mudah-mudahan ada values-nya yang kita bisa belajar dari series ini. Apa kekurangan kita, terlena, kadang lupa. Istri benar nggak, paruh waktu artinya apa ya, jangan terlalu sibuk nanti suaminya bahaya. Jadi maksud saya ini bisa terjadi di kalangan manapun, siapapun, ada relatable factor yang sangat besar. Kejadian ini kita ambil selalu dari kejadian nyata, screenplay dan stories yang untold stories, biasanya nggak mau diceritakan, tapi ya memang kenyataannya begini. Baik, yang pasti ini relate dengan kehidupan masyarakat sekarang ya Pak ya? Saya kira sangat relate ya. Oke, selanjutnya Pak, ini lagi-lagi nih
selalu kerjasama dengan Netflix nih. Komitmen apa yang dijalin antara MD Entertainment, MD TV dan juga Netflix? Ya, jadi saya hanya saya lihat dengan kerja sama Netflix ini kualitas kita juga bisa naik, ya, dapat support dan marketnya yang beda. Marketnya beda, nonton di streaming dan nonton di free to air. Saya mau lebih luaskan market series ini, jangan kita berhenti dari segi kualitas. Saya kira itu yang utama penting, dan sebagai tontonan bisa lebih luas lagi jangkauannya, reach-nya bisa lebih luas lagi. Dan juga kan kalau mau nonton MDTV bisa live streaming di MD Now juga. Ya. Tentunya jangan lupa download MD Now sekarang juga ya kalau belum ada ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Manos, teman-teman. Kita di sosok yang seperti apa sih? Nanti bisa dilihat di layar kaca sosok yang seperti apa? Ya, sosok suami yang mencintai istri penuh waktunya, dan juga tentunya sangat menyayangi anak tercinta. Iya. Dan untuk sisanya ya harus nonton ceritanya. Sisanya harus nonton. Ya harus nonton di Netflix dan juga di MDTV pastinya. Kalau tantangan ketemu dengan cast-cast yang luar biasa, seperti apa selama proses syuting? Oke, dengan cast ini ya, susahnya adalah untuk keep up dengan mereka. Maksudnya bagus semua, benar-benar keren semua, benar-benar pada ngerti karakternya, ngerti ceritanya. Jadi pada dasarnya ya udah PR-nya banyak. Gimana untuk bisa mengimbangi mereka? Apalagi anak aku nih, luar biasa loh actingnya. Kamu keren banget. Iya. Tepuk tangan dong teman-teman. Tapi mau sekalian apa? Nonton nanti ya, 28 April setiap hari. Ada yang mau disampaikan, Arifin? Ya maksudnya pertama-tama selamat sore, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang ke sini. Terima kasih juga Pak Manos untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk cast yang keren ini. Ya pokoknya ini ceritanya seru sekali, senang sekali bisa menjadi bagian dari sini. Ceritanya tuh fast pace banget dan banyak sekali twistnya. Kita aja pas baca tuh, pokoknya setiap kali ada skenario baru turun, Audi Marisa langsung baca, terus dia langsung Vin, lu tahu nggak sih, gitu kan, di episode ini begini. Oh ya. Jadi kita aja tuh setiap kali baca tuh benar, seru banget nih, twistnya banyak banget. Jadi pokoknya buat teman-teman, spread the word. Ini ceritanya akan seru sekali. Tanggal 27 April di Netflix dan 28 April nanti akan tayang di MDTV, TV paling drama. Aku tuh paling rajin banget baca skenario. Baru turun, aku langsung baca. Itu full aku baca. Jadi kalau misalkan orang nanya nanti episode 15 menit, gue tahu ini nanti gini gitu. Jadi gue udah tahu dulu ceritanya gitu. Dan kadang tuh juga suka bertukar pikiran sama si Arifin, kayak Vin, gila lu di sini tuh gini. Gue yang baca emosi banget sih. Itu beneran kayak setiap baca skenario, setiap datang itu kayak ada lagi plot twistnya, ada lagi yang bikin naik darah, ada lagi yang bikin gregetan. Kayak gue yang baca aja tuh emosi. Nggak tahu nanti kalau penonton mungkin udah lempar sepatu ke TV sih. Itu yakin banget, sumpah seru banget kayak gitu. Ini yang dilempar sepatu siapa nih? Kita masih kepo. Siapa ya? Siapa Vin? Gak tahu. Nanti nonton. Iya betul. Oke, tepuk tangan buat Audi Marisa teman. Boleh satu lagu dulu kali ya? Jangan ya. Jangan. Nanti dapat judul baru nggak enak loh saya loh. Itu amin dong, amin dari Pak Manos. Amin ya Allah. Oke, Erika Carlina terlibat di Istri Paruh Waktu. Rasanya gimana nih ketemu dengan cast-cast yang keren-keren juga nih? Happy pastinya, mereka punya, walaupun syutingnya dar-der ya, ini benar-benar luar biasa banget. Ada yang bisa tebak mungkin karakter aku di sini siapa? Ketahuan sih, udah ketahuan. Hah? Masa tampang kayak gini pelakon ya? Iya nanti nonton lah, kalau kalian bisa tebak ya itu nanti. Kenapa nggak ditayangin di situ, nanti ketahuan ya? Di-spill dong ini namanya. Nanti di-spill dong. Oke, tepuk tangan buat Erika Carlina teman-teman. Pokoknya Erika seperti apa, tunggu saja. Atau mungkin nanti kalau misalnya mau nanya. Carlina kali pertama baca naskahnya seperti apa reaksi dan kesan kamu soal Istri Paruh Waktu ini? Silakan. Terima kasih. Tadinya mau mini series, hanya 8 episode, nggak jadi.
pending, terus mau tayang di MDTV, kita udah buat lagi jalan. Oke, udah siap syuting, kita bikin test cam, wah kayaknya harus balik ke yang mini series. Jadi beberapa kali kita benarkan skenario ini sampai dapat cerita yang tepat, karakter yang tepat. Jadi prosesnya berjalan hampir setahun dan sampai sekarang masih lagi kami belum selesai. Tapi every time ada cerita progres baru, saya sama tim kreatif sama Tisa dan tim lainnya bahwa ini mau dibawa kemana, ceritanya apa, gimana bisa supaya dapat reaksi yang apa dikatakan ini apa gregetan itu ada, karakternya nggak flat, nggak monoton, bergerak terus. Jadi ini semua tuh kita detail banget di skripnya dan supaya bisa punya napas panjang. So far it's more than a year in the making dan akhirnya so far sih so good ya, aman ya skripnya, aman, memang benar cerita itu ada di skenario, jantungnya ada di skenario dan itu bagi saya dan MD sangat penting. Kita ada beberapa tim, bukan beberapa orang, banyak orang yang godok to make sure yang terbaik bisa terjadi. Itu sih dari saya. Yang Erika Pak? Ya, Erika. Kalau Erika sih ya kan ada yang bilang pelakor. Erika belum tentu pelakor. Emang muka pelakor enggak? Muka ganggu suami orang, iya. Kamu jangan terlalu sibuk. Iya, kacau tuh. Sebenarnya ini kan ceritanya emang udah dari tahun lalu ya. Lamanya nentuin karakter aku sebenarnya. Pak Manos mencoba untuk apa ya karakter yang cocok. Pak, yang ada ini mau nggak? Boleh. Tunggu dulu, nonton dulu. Kita Tapi selesai. Abis itu ada nextnya. Lama mikirin budget ya Pak ya. Padahal kamu pikir enggak, udah itu aja. Yang kalian pikir ini enggak, menurut saya enggak. Yang kalian pikir belum tentu. Belum tentu. Benar. Bendul ya, Erika bendul ya. Benar ya. Oke, selanjutnya silakan. Drama melodrama dengan konflik apa ya, keluarga ada, cinta segitiga udah ada, semua ada. Jadi dari segi selingkuh kami udah lakukan di Ipar adalah one of the series. Jadi udah dilakukan semua. Di sini saya merasa freshnya tuh, approach karakternya tuh beda di sini. Yang biasanya terjadi di episode misalnya 30 atau treatmentnya kita nggak takut explore sesuatu yang explore sesuatu yang lebih real lagi ya, yang dalam hati orang yang suka biasanya kita nggak berani ucapkan ada ini. Jadi ada, boleh dibilang ada sisi nyindirnya atau ada sisi kita pasti bisa relate ke sana dan cukup stand out, cukup berani ya. Jadi biasanya kita ngomong suami yang udah ada ini ngomong tentang suami istri contohnya ya. Saya nggak mau ceritain, saya nggak mau spoiler. Biasa tuh isi dalam suami istri apa ya, dia punya hidden secret yang gak berani dibicarakan. Di sini kita bicarakan hal itu dan itu sangat penting banget. Jadi sebagai tontonan yang menarik, entertaining, komersial ya, terhibur, penonton pemirsa terhibur, tapi ada sisi dalamnya yang kita lihat kayak apa sih, saya kayak pedih gitu loh, kayak cukup dalam kita bicarakan, agak sensitif, hal-hal yang dimana selain hanya manipulasi atau intrik-intrik, berbohong, ada yang lebih dalam di cerita ini yang menarik. Dan speednya yang biasanya kami lakukan ya, ini dibawa ke sini,
pace-nya misalnya 7 atau 5, ini kita hajar di 9-10 maju momennya. Ya something different, dan biasanya dari kita single plot paling 5-6 karakter, ini kita lihat aja di press conference kita keroyok nih 20 orang lebih di sini, dan subplotnya juga menarik lah, jadi paket yang fresh dari segi sana. Karaktersnya kita mau kembangin lagi, lebih menarik lah. Saya lihat itu yang saya sangat excited dengan cerita ini. Pengen ini, harapan saya kayaknya ini, saya main di karakter dulu, dari karakter kita membuat ceritanya. Karakter-karakter semua tuh kita planning bisa kembang ke sini, jadi enggak cerita yang membawa karakter yang membawa cerita. Itu aja sih. Dan treatmentnya kalau Anda lihat, bagi saya kita naikkan mutu seriesnya juga oke. Thank you. Terima kasih Pak. Oke, tadi seperti bilang, aku emang sudah beberapa kali mendapatkan karakter dan cerita perselingkuhan seperti ini, jadi seorang istri yang punya suami seperti ini. Cuman bedanya adalah mungkin aku lebih suka karakter aku di sini. Aku memang seorang istri, seorang ibu, dan memiliki suami yang ternyata memilih untuk bermain dengan perempuan lain. Tapi di sini aku ngerasa karakter aku ini tidak dibuat seperti wanita-wanita yang lemah, yang buta. Tapi aku dibuat di sini karakternya tuh benar-benar kuat, benar-benar pintar. Dan menurut aku mungkin ini bisa dicontoh kalau kalian punya suami yang tiba-tiba bermain dengan wanita lain. Contoh Rizka, contoh karakter aku di sini sangat-sangat bagus, sangat-sangat kayak ini pantas banget, harus kayak gini gitu. Jadi kayak aku bermainnya tuh juga enak, terus aku juga puas gitu loh, kayak ini yang gue mau nih, kayak gini nih harusnya seorang istri nih gitu. Jadi kayak menurut aku ini sangat bisa menjadi contoh untuk jangan sampai punya suami yang gitu ya. Maksudnya kalau misalkan bisa lah diambil perempuan yang tegar, berani. Dia tuh berani dan gak lemah, itu yang aku suka. Kalau yang biasa kan kayak, aduh tahu suaminya selingkuh, aku nangis, aku kayak gak bisa, aku kayak gini. Enggak, itu tidak. Ya itu tidak di sini. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak suka banget sama Rizka, karakter aku di Istighfar Waktu gitu sih. Itu yang membedakannya. Halo teman-teman, saya Dilan Janiar, di sini berperan sebagai Ella. Iya, langsung aja. Halo, saya Dilan Janiar, di sini berperan sebagai Ayuni. Ayuni, ya. Baik. Ya, nanti semangat utama dong buat teman-teman guys semua. Ayuni ya. Jangan salah, semuanya salah Ayuni. Karena di dekat sama Erika kayaknya ya. Gimana Rizka, teman kamu? Soal suami istri dia dari tadi diem. Jadi Dilan ada masalah keluarga apa sih? Gak ada ya? Oke, Reza Nangin silakan. Oke, selamat sore teman-teman media tercintaku. Hei, ngantuk ya. Oke, aku Reza Nangin, di sini aku berperan sebagai Yudis. Terima kasih teman-teman. Halo, aku Kevin Volki. Aku di sini berperan sebagai Bima. Halo semuanya, aku Lorenzo Gibbs. Aku di sini berperan sebagai Rendra. Selanjutnya. Halo semua, ini aku sebagai Dilan. Hai. Gemes banget. Selanjutnya Nadia Mulia. Terima kasih, betul Nadia Mulia, saya berperan sebagai Nancy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mike Lukop, berperan sebagai Firman. Firman. Oke, selanjutnya. Selamat sore, saya Fendi Pradana, berperan sebagai hartawan. Namanya Hartawan. Hai semua, aku Tiara Mekana, berperan sebagai Adeline. Hai Adeline. Halo semuanya, saya Reina Bishop, berperan sebagai Andini. Andini. Oke, selanjutnya. Silakan. Aku ya, Mai. Halo, saya Risma Nilawati, berperan sebagai Kiki. Kiki, halo Kiki. Selanjutnya. Ini yang isi soundtrack nanti ya, ini ya. Halo. Diam deh, buka kabel. Marah-marah. Halo. Diam dulu, orang bukan nyala. Saya Farul Hadid, berperan sebagai Nyanyi. nyanyi. Oh, berperan sebagai Ferdi. Tepuk tangan dong. Hai guys, Hai. aku Maya Wulan, di sini berperan sebagai Jeng Rara. Hai semuanya, aku Cut Ara, berperan sebagai Intan. Selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Saya Guntur Nugraha, di sini berperan sebagai Excel. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Alkes Istri Paruh Waktu. Boleh lebih meriah lagi dengan tepuk tangan untuk Pak Manas dari Alkes. Mohon izin untuk Apalagi nanti bagaimana sih situasi yang bisa mereka ambil nanti. Banyak banget cara yang bisa diambil dengan mereka ini. Gila, kenapa orang harus nonton series ini? Oke, siap. Kenalin diri dulu atau Oke. Jangan lupa saksikan series Istri Paruh Waktu hanya di TV paling drama. Terima kasih ya.